Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang penyelesaian audit. Perkenalkan, nama saya Tarif Aryadi Gumnar, nomor absen 29, bersama rekan saya Vinori Cahya, nomor absen 30, dan juga Zahra Masbufah, nomor absen 31. Penyelesaian audit. Tahapan penyelesaian audit merupakan tahapan yang penting untuk memastikan audit yang berkualitas. Dalam tahapan ini, auditor menelaah kewajiban, kontingensi, dan peristiwa. Kemudian, auditor juga mereview kecukupan bukti audit dan keputusan yang diambil untuk menentukan apakah hal itu mendukung pendapat audit. Prosedur yang diterapkan pada tahap penyelesaian audit mempunyai karakteristik khusus. Yang pertama, prosedur tersebut tidak mengacu ke siklus transaksi maupun saldo rekening tertentu. Yang kedua, prosedur-prosedur tersebut dilaksanakan setelah tanggal neraca. Yang ketiga, prosedur-prosedur tersebut sangat memerlukan pertimbangan subjektif auditor. Yang keempat, prosedur tersebut dilaksanakan oleh manajer audit, akuntan senior yang berpengalaman. Tahapan penyelesaian audit. 1. Menelaah kewajiban bersyarat. Yang kedua, menelaah peristiwa kemudian. Yang ketiga, mengumpulkan bahan bukti akhir. Yang keempat, mengevaluasi hasil. Yang kelima, komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Yang keenam, penemuan kemudian atas fakta yang sudah ada pada tanggal laporan audit. Kewajiban bersyarat. Kewajiban bersyarat adalah kemungkinan potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak ketiga untuk jumlah yang tidak diketahui sebagai akibat aktivitas yang terjadi. Ketiga, kondisi yang menyebabkan adanya kewajiban bersyarat. 1. Terdapat kemungkinan pembayaran di masa datang kepada pihak ketiga akibat kondisi saat ini. Yang kedua, terdapat ketidakpastian atas jumlah pembayaran di masa mendatang. Yang ketiga, hasilnya akan ditentukan oleh peristiwa di masa datang. Kewajiban bersyarat. Prosedur audit yang lazim digunakan untuk mencari kewajiban bersyarat. 1. Tanya jawab dengan manajemen. Yang kedua, telaah surat ketepatan pajak tahun berjalan. Yang ketiga, telaah notulen rapat direksi dan komisaris serta pemegang saham. Yang keempat, analisis beban hukum untuk periode yang diaudit. Yang kelima, dapatkan konfirmasi dari seluruh pengacara utama. Yang keenam, telaah kertas kerja. Yang ketujuh, dapatkan letter of credit sedekat mungkin dari tanggal neraca. Kewajiban bersyarat. Evaluasi atas kewajiban bersyarat yang diketahui. 1. Komitmen. 2. Tanya jawab dengan penasihat hukum klien. Yang ketiga, respon terbatas tanpa respon oleh penasihat hukum. Peristiwa atau transaksi yang kadang-kadang terjadi sesudah tanggal tertentu, perubahan ekuitas serta arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan-laporan tersebut. Kejadian ini untuk selanjutnya disebut peristiwa kemudian. Ada dua tipe peristiwa kemudian yang membutuhkan perhatian manajemen dan memerlukan evaluasi editor. Tipe pertama, berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan membutuhkan penyesuaian. Contohnya, A. Kerugian sebagai akibat tidak tertagihnya piutang pada pelanggan yang menuju kebangkrutan setelah tanggal neraca. B. Penyelesaian tuntunan hukum yang terjadi atau adanya sebelum tanggal neraca yang jumlahnya berbeda dengan yang sudah dicatat. Tipe kedua, berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca dan hanya pengungkapan. Contoh, A. Penjualan obligasi atau penerbitan saham baru. B. Pembelian bisnis. C. Terjadinya tuntutan hukum yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi sesudah tanggal neraca. Pengumpulan bukti akhir. Auditor mempunyai sedikit tanggung jawab akumulasi akhir yang dapat diterapkan untuk seluruh siklus lain, di samping penelitian atas kewajiban, kontingensi, dan menelaah peristiwa kemudian. Pengumpulan bukti akhir dapat dilakukan melalui 5 jenis berikut, diantaranya 1. Melakukan prosedur analitis akhir. Prosedur analitis akhir yang dilakukan selama penyelesaian audit berguna sebagai telaah akhir atas salah material atau masalah keuangannya tidak disebutkan selama pengujian dan membantu auditor dalam memberikan pandangan objektif atas laporan keuangan. Mengevaluasi asumsi kelangsungan usaha. Pengumpulan bukti akhir mengevaluasi asumsi kelangsungan usaha.
SA30 SA341 mensyaratkan auditor mengevaluasi bila ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan klien dalam melanjutkan usaha setidaknya dalam waktu 1 tahun atau lebih setelah tanggal neraca. Auditor membuat penilaian pada awalnya sebagai bagian dari perencanaan, tetapi bisa saja mengubah hasil penilaian bila ada informasi baru. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas poin ketiga dari pengumpulan bukti akhir. Yang pertama yaitu Anda memperoleh surat representasi manajemen. Pada PSA 17 SA333 menyaratkan auditor untuk memperoleh surat representasi yang mendokumentasikan representasi penting bagi manajemen yang dibuat selama audit. Ada 3 tujuan surat representasi iklan, antara lain yang pertama menekankan kepada manajemen bahwa mereka bertanggung jawab atas penelitian laporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan manajemen atas potensi salah saji atau hal yang tidak dimaksudkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mendokumentasikan jawaban dari manajemen atas tanya jawab mengenai berbagai aspek dalam audit. Lalu poin 4, mempertimbangkan informasi yang menyertai laporan keuangan dasar. Yang kelima ada membaca informasi lain dalam laporan keuangan. Lalu mengevaluasi hasil. Evaluasi akhir atas kecukupan bahan bukti adalah berupa penelaahan oleh auditor atas seluruh audit untuk menentukan apakah seluruh aspek penting yang telah cukup diuji telah mempertimbangkan situasi penugasan. Langkah utama proses ini adalah penelaahan program audit untuk meyakinkan seluruh bagian telah secara akurat diselesaikan dan didokumentasikan, serta seluruh tujuan audit dipenuhi. Kelima aspek dalam evaluasi hasil antara lain: yang pertama, bukti yang tepat dan memadai. Untuk membuat evaluasi akhir, apakah bukti yang sudah diakumulasikan dengan tepat dan memadai, auditor menelaah dokumentasi atas audit keseluruhan untuk menentukan apakah seluruh hal material dari transaksi, akun, dan pengungkapan sudah diuji secara memadai dengan mempertimbangkan seluruh kondisi audit. Yang kedua, bukti pendukung opini auditor. Bagian penting dari evaluasi apakah laporan keuangan disajikan secara wajar adalah mengikhtisarkan salah saji yang ditemukan dalam audit. Manakala auditor menemukan salah saji yang material, neraca saldo harus disesuaikan untuk mengkoreksi laporan keuangan. Auditor dapat mencatat jejak kekeliruan dan menggabungkannya dalam berbagai cara yang berbeda. Tetapi, kebanyakan auditor menggunakan schedule audit salah saji yang tidak disesuaikan atau ikhtisar salah saji yang mungkin. Lanjut ke poin 3 dari mengevaluasi hasil, yaitu pengungkapan laporan keuangan. Sebelum menyelesaikan audit, auditor membuat evaluasi akhir. Apakah pengungkapan laporan keuangan sudah memenuhi seluruh tujuan penyajian dan pengungkapan? Yang keempat, telaah dokumentasi audit. Ada 3 alasan mengapa staf firma audit yang berpengalaman harus menelaah dokumentasi audit pada saat penyelesaian audit. Yang pertama, untuk mengevaluasi kerja karyawan yang belum berpengalaman. Bagian yang perlu dipertimbangkan dari kebanyakan audit dilaksanakan oleh staf audit dengan pengalaman kurang dari 4 atau 5 tahun. Jadi harus berpengalaman kurang lebih 4 atau 5 tahun. Yang kedua, memastikan bahwa proses audit memenuhi standar kinerja, yaitu setiap organisasi kualitas kinerja individu sangat bervariasi. Tetapi penelaahan yang sesama oleh staf tingkat atas dalam perusahaan membantu mempertahankan kualitas audit yang seragam. Lalu poin ketiga, menghilangkan kerancuan yang sering muncul dalam penilaian auditor. Auditor dapat berusaha agar senantiasa objektif dalam seluruh audit, tetapi mudah untuk kehilangan perspektif yang memadai dalam audit yang panjang jika masalah kompleks yang ingin dipecahkan. Poin kelima, telaah independen. Pada saat penyelesaian audit yang lebih besar, biasanya terdapat telaah untuk laporan keuangan dan keseluruhan berkas audit oleh penelaah independen yang tidak terlibat dalam audit, tetapi merupakan staf kantor akuntan yang juga melakukan audit. Telaah independen diisyaratkan oleh SIC termasuk telaah atas informasi keuangan internal dan audit pengendalian internal. Penelaah ini penting untuk memastikan bahwa audit sudah dilakukan dengan memadai.
Tim audit harus dapat menjustifikasi bukti yang diakumulasikan dan kesimpulan yang diambil berdasarkan kondisi pada saat audit dilakukan. Yang keenam, ada ringkasan evaluasi bukti. Auditor mengevaluasi kecukupan dan kelayakan bukti pada saat mengevaluasi risiko audit berdasarkan akun dan siklus, dan kemudian membuat evaluasi yang sama untuk laporan keuangan keseluruhan. Auditor juga mengevaluasi bukti pendukung atas opini audit dengan mengestimasi salah saji dalam setiap akun dan kemudian untuk dilaporkan di laporan keuangan keseluruhan. Komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Beberapa hal yang tercakup dalam pembicaraan pada akhir audit antara lain: yang pertama, kesulitan praktis yang dijumpai dalam pelaksanaan audit. Yang kedua, ketidaksetujuan dengan manajemen berkaitan dengan laporan keuangan. Yang ketiga, penyesuaian audit yang signifikan perlu dicerminkan atau tidak dalam laporan keuangan. Yang keempat, perhatian atau masalah signifikan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan penguapan unsur dalam laporan keuangan yang kemungkinan menyebabkan adanya modifikasi terhadap laporan audit. Selanjutnya, ketidakberesan atau dugaan adanya ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang ditemukan auditor. Lalu, risiko signifikan yang dihadapi yang dapat mengancam kelangsungan hidup entitas. Yang terakhir, rekomendasi yang akan diberikan auditor atau manajemen letter. Komite audit. Definisi dari komite audit adalah sekumpulan orang yang dipilih dari anggota Dewan Komisaris yang bertugas bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dan pengungkapan. Fungsi dan peran. Yang pertama, membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern. Yang kedua, memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Yang ketiga, memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan hal lain yang disampaikan direksi kepada Dewan Komisaris. Yang terakhir, memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris. Komite audit berfungsi untuk dalam membahas temuan audit dan permasalahan lain. Komite audit berperan sebagai mediator antara auditor eksternal manajemen, auditor internal, dan Dewan Komisaris Quality Assurance dengan cara mengawasi kegiatan auditor internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya penyelesaian audit yang rendah mutunya. Penyelesaian audit. Auditor merangkum hasil audit dalam daftar temuan, mengkonfirmasikan beberapa temuan penting yang masih perlu mendapatkan penegasan, penjelasan atau persetujuan dari klien, misalnya untuk keperluan pelaksanaan tindak lanjut. Rekomendasi di manajemen letter atau perumusan simpulan bisa melalui diskusi dengan klien. Melengkapi dan menyempurnakan KA agar memenuhi persyaratan minimum sebagai KA yang baik. Berjudul, jelas, ringkas, lengkap isinya, sistematik, referensi, dan indexing memadai, bersih, dan sebagainya. Merancang dan melakukan pertemuan akhir untuk diskusi dan finalisasi laporan audit. Penyusunan laporan hasil audit. Yang pertama, aktivitas menuangkan rangkuman hasil audit ke dalam laporan biasanya dilakukan oleh ketua tim audit, direview oleh supervisor, dan disetujui atau ditandatangani oleh auditor penanggung jawab, partner in charge. Yang kedua, laporan yang telah disetujui digandakan sesuai kebutuhan dan distribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Laporan hasil audit disampaikan tepat waktu agar memberikan manfaat yang maksimal bagi pemakainya, sehingga tindakan korektif yang diperlukan dapat dilaksanakan segera. Laporan audit independen merupakan media yang dibuat oleh auditor independen dalam mengkomunikasikan hasil dari serangkaian proses audit dalam bentuk opini audit yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas kelola perusahaan atas laporan audit. Isi laporan audit. Yang pertama adalah judul, yang kedua pihak yang disetujui atau penerima, yang ketiga paragraf pembuka atau paragraf pendahuluan, yang keempat tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yang kelima tanggung jawab auditor, keenam paragraf opini, ketujuh laporan hasil ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya, yang kedelapan tanda tangan auditor dan tanggal pelaporan, yang kesembilan alamat auditor.
Unsur-unsur laporan auditor menurut SA 700 antara lain yang pertama judul. Laporan auditor harus memiliki judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. Sebagai contohnya, laporan auditor independen. Yang kedua, pihak yang dituju atau penerima. Laporan auditor pada umumnya ditujukan kepada pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dari entitas. Yang ketiga, paragraf pembuka atau paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya audit, menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit, mengidentifikasikan judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan, merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya, menyebutkan tanggal atau periode yang diucapkan oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Yang keempat, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. Deskripsi tersebut harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang kelima, tanggung jawab auditor. Laporan auditor harus mencakup bagian judul, yaitu tanggung jawab auditor. Laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Laporan auditor juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk memenuhi ketentuan etika, bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Yang keenam, paragraf opini. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul opini. Ketika menyatakan suatu opini tanpa memodifikasi, wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar. Laporan auditor harus menggunakan frasa di bawah ini. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam suatu hal yang material, sesuai standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang ketujuh, laporan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya. Jika auditor menyatakan tanggung jawab laporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan selain berdasarkan SA, maka tanggung jawab laporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi, atau judul lain yang dianggap dapat menurut isi bagian ini. Yang kedelapan, tanda tangan auditor dan tanggal laporan. Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal daripada tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan, termasuk bila relevan atas informasi tambahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf. Yang kesembilan, alamat auditor. Laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor berpraktik. Ini adalah contoh dari laporan audit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.